Cara membuat thumbnail melalui aplikasi Pixel Lab. Sebenarnya untuk membuat sebuah thumbnail itu bisa kawan-kawan menggunakan aplikasi yang khusus untuk itu. Akan tetapi bagi kawan-kawan yang mau membuat desain tersendiri dan untuk mendesainnya melalui aplikasi Android, maka kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi yang saat ini masih populer, yaitu aplikasi Pixel Lab. Kawan-kawan bisa dengan mudah, cepat dan praktis membuat sebuah thumbnail YouTube hanya menggunakan aplikasi di ponsel Android kawan-kawan. Aplikasi ini sering digunakan banyak YouTuber. Kenapa? Karena aplikasi ini sangat simpel dan mudah. Nah, di video kali ini saya mau coba nge-share ke kawan-kawan berdasarkan pengalaman saya secara sederhana bagaimana cara membuat thumbnail video YouTube yang simpel dan praktis. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi atau sharing-sharing mengenai bagaimana caranya kita membuat thumbnail di aplikasi Pixel Lab, tapi ala ILTP ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Pixel Lab. Nah, seperti ini, kita tunggu. Oke, nah biasanya saya tidak menggunakan background bawaan dan teks bawaan, tapi itu terserah kepada kawan-kawan kalau mau menggunakan background atau teks bawaannya. Saya lebih suka menggunakan background tersendiri. Yang pertama-tama, silahkan kawan-kawan membuat ukuran atau image sheets-nya ya. Dan saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan ukuran YouTube channel banner. Kawan-kawan juga bisa menggunakan YouTube thumbnail, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan YouTube channel banner. Oke, seperti ini, klik saja oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya biasanya menghilangkan warna bawaan daripada Pixel Lab ini, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian saya akan menggunakan model warna background merah putih, karena itu saya buat untuk sebagai salah satu ciri khas daripada channel saya. Jadi saya akan membuat terlebih dahulu, pilih dulu ini tanda seperti ini ya, kemudian pilih bagian color, kemudian silahkan pilih warnanya. Ini mengenai warna backgroundnya, kawan-kawan bisa gunakan warna yang kawan-kawan inginkan. Kalau saya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan warna merah. Kemudian setelah kawan-kawan pilih warnanya, silahkan klik checklist. Setelah itu saya akan beralih ke menu ini. Nah, kemudian saya pilih save, kemudian saya pilih beberapa fitur bentuk, tapi saya memilih ini karena saya lebih suka yang ini. Nah, kemudian saya atur seperti ini. Saya akan atur. Nah, setelah itu saya akan menggunakan beberapa fitur yang lainnya, tapi ini tidak terlalu saya gunakan ya kawan-kawan. Nah, ini bisa kawan-kawan coba aja lah ya. Kemudian saya klik yes, itu tanda checklist seperti ini. Setelah itu saya akan memberikan warna di garis-garis akhir daripada gambar ini. Di bagian shape ini saya shape apa namanya nih. Ini saya akan berikan garis-garis warna. Saya akan pilih stroke, bukan stroke penyakit ya kawan-kawan. Nah, biasanya saya akan memilih warna biru. Biru ini sepertinya lebih cocok ya kawan-kawan. Kemudian saya akan membuat stroke width-nya atau lebar daripada stroke-nya, itu bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Saya akan klik 4 aja kawan-kawan, 4 atau 5 seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah teks. Nah, untuk teks ini usahakan teksnya terlihat jelas. Kemudian background teksnya juga sesuai dengan teksnya atau relevan lah begitu. Saya akan buat teksnya dulu kawan-kawan. Setelah kawan-kawan buat teks, kemudian klik edit. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa tuliskan apa yang ingin ditulis. Misalnya ILTP ya kawan-kawan.
seperti ini. Kemudian setelah itu tekan OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk merubah ukuran tulisannya, kawan-kawan bisa klik ini size, bagian ini ya kawan-kawan, ingat, kemudian size, kemudian silahkan atur posisi berapa ukuran besar daripada tulisan ini, misalnya 62 ya, 62. Kemudian kita klik checklist. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang ingin memberikan backgroundnya, cari tulisan background seperti ini, kemudian klik enable. Nah, kawan-kawan bisa memilih antara color atau gradient. Kalau saya biasanya color aja ya, dan saya akan memilih warna yang selaras dengan background warna merah. Biasanya itu antara warna biru muda seperti ini atau hijau muda, tapi saya lebih suka warna biru muda. Kemudian jika sudah selesai, klik checklist. Oh, ada yang lupa ya kawan-kawan, kita juga bisa mengatur background antara kanan dan kirinya seperti ini. Untuk ini bagian kiri, kemudian untuk kanan, kemudian untuk atas dan bawah biasanya saya tidak menggunakannya, tapi itu bisa kawan-kawan gunakan. Oke, kemudian untuk radiusnya silahkan pilih seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian untuk agar tulisan ini lebih terlihat jelas, kawan-kawan bisa menggunakan stroke. Cari stroke. Nih, kemudian klik enable. Nah, jadi dia terlihat lebih jelas. Untuk warnanya itu bisa kawan-kawan sesuaikan, tapi saya lebih suka warna hitam supaya dia lebih jelas. Nah, untuk bentuk daripada teksnya itu sendiri, kawan-kawan bisa cari model font ya, font, kemudian pilih mana yang kira-kira kawan-kawan suka. Kawan-kawan bisa klik model fontnya dan akan tampil di sini. Misalnya yang ini ya kawan-kawan. Oke, nah dia akan berubah. Oke, nah untuk merubah size daripada tulisan ini juga bisa kawan-kawan lakukan secara manual seperti ini. Kalau kawan-kawan menggunakan mouse itu akan lebih memudahkan proses kerjanya. Nah, untuk menambahkan tulisannya kembali, kawan-kawan bisa menambahkan secara manual atau mengkopinya jika tulisannya tidak jauh berbeda dengan tulisan yang pertama. Misalnya seperti ini. Saya copy, kemudian kita edit kembali. Nah, misalnya kita tuliskan channel ya. Contohnya ya, channel. Nah, seperti ini. Kemudian klik yes. Nah, jika ini terlalu besar, kawan-kawan bisa mengecilkan. Nah, untuk mengganti warnanya ini, kawan-kawan bisa beralih ke tulisan color. Misalnya warna kuning ya, kawan-kawan. Oke. Untuk garis akhirnya, kawan-kawan bisa cari yang seperti yang saya katakan tadi, stroke. Kita pilih warna yang kita suka, bisa merah, pink, atau yang lebih serasi lah, lebih cocok ya kawan-kawan. Kalau saya sepertinya lebih cenderung ke warna hitam. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, untuk tulisannya bisa kawan-kawan ganti tulisannya seperti ini misalnya. Nah, dia akan berubah atau seperti ini ya. Kita rubah ya dulu biar nampak perubahannya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, nah bagaimana dengan model yang lain seperti curve, kemudian align ini spasi, line spasi, itu bisa kawan-kawan uji coba. Kalau kawan-kawan ingin membuatnya menjadi 3 dimensi, kawan-kawan bisa pilih ini 3 dimensi teks. Nah, kita tinggal atur tuh, silahkan diatur mana yang lebih cocok ya. Atau yang ini darken ini, silahkan kawan-kawan atur aja, nanti dia akan ada tanda perubahannya. Lihat, misalnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seolah-olah dia tertidur. Nah, seperti itu.
Jadi kawan-kawan bisa mengkreasikan apa-apa yang ingin kawan-kawan lakukan. Oke, klik yes. Nah, untuk memasukkan objeknya, kawan-kawan bisa pilih from gallery, kemudian pilih objeknya, misalnya ini seperti ini foto saya. Klik yes. Kawan-kawan bisa pilih ke arah mana kalau ini untuk memutarkannya, seperti ini atau seperti ini. Nah, kemudian untuk menseleksinya supaya background yang di belakang foto saya ini hilang, silahkan klik ini, kemudian pilih eraser. Nah, kemudian untuk memperbesarnya, klikkan saja tanda ini, kemudian silahkan kawan-kawan perbesar seperti ini. Setelah itu klik kembali supaya dia permanen, tidak berubah-ubah. Kemudian untuk menseleksinya, kawan-kawan pilih yang ini. Untuk menseleksi secara manual bisa pilih yang ini, tapi untuk secara otomatis pilih yang dua ini. Saya lebih suka manual karena saya menggunakan mouse. Oke, dan kita seleksi perlahan-lahan seperti ini. Saya lompati aja ya kawan-kawan. Kemudian setelah sudah terseleksi, kawan-kawan pilih yang ini. Ini tujuannya supaya seleksi background yang hilang, bukan foto objek yang kita seleksi yang hilang. Seperti ini. Nah, setelah jadi, klik checklist. Kemudian kawan-kawan bisa menempatkan gambarnya di mana yang kawan-kawan inginkan. Kalau saya seperti ini di sini. Nah, oke. Setelah itu kawan-kawan bisa memberikan garis akhir atau stroke supaya dia terlihat lebih jelas ya. Pilihlah warna yang sesuai, mungkin lebih kuning lebih cocok sepertinya kawan-kawan. Untuk kapasitas lebar stroke-nya bisa diatur sedemikian rupa seperti ini misalnya. Oke, klik yes kalau sudah selesai. Oke, setelah selesai, kira-kira desain thumbnail yang kawan-kawan buat selesai, maka kawan-kawan silahkan klik tulisan tanda save seperti ini. Kemudian bisa save sebagai project. Maksudnya adalah ketika kawan-kawan menge-save-nya sebagai project, maka ketika itu dibuka dia akan terbuka melalui Pixel Lab. Tapi apabila kawan-kawan menge-save-nya secara image, maka dia akan menjadi sebuah gambar seperti ini. Nah, silahkan pilih model formatnya. Misalnya seperti ini, bisa PNG atau JPG. Kalau saya JPG karena tidak ada model green screen di backgroundnya yang akan kita hapus. Kemudian pilih save to gallery seperti ini. Inilah tahapan sederhana cara membuat thumbnail yang saya lakukan di ELTP. Nah, ini bisa kawan-kawan coba, dan mudah-mudahan cara yang saya berikan ini secara sederhana memberikan sedikit pemahaman kepada kawan-kawan bagaimana caranya membuat thumbnail di Pixel Lab. Sebenarnya masih banyak lagi ya cara-caranya yang bisa kita kreasikan di Pixel Lab ini, tapi itu akan saya jelaskan di review aplikasi Pixel Lab pada video selanjutnya. Oke ya kawan-kawan, untuk tema merah putih seperti ini, seperti yang ada di channel saya, rata-rata thumbnail yang saya buat di channel ELTP itu thumbnailnya seperti ini, backgroundnya merah, kemudian ada berwarna putih, atau nuansa konsepnya itu merah putih. Untuk konsep-konsep yang lain itu bisa kawan-kawan sesuaikan dengan keinginan kawan-kawan dan sesuai dengan desain yang kawan-kawan inginkan. Nah, bagi kawan-kawan yang merasa kesulitan karena resolusinya terlalu besar, maka kawan-kawan bisa memiringkan HP kawan-kawan sehingga secara otomatis Pixel Lab ini akan berubah menjadi tampilan landscape bukan portrait. Nah, seperti ini dia jadinya kawan-kawan, maka resolusinya semakin besar. Nah, kawan-kawan jika ingin melihat previewnya juga bisa menggunakan menu di sini, kemudian pilih full screen. Nah, seperti inilah previewnya. Mungkin itu saja untuk tutorial membuat thumbnail di Pixel Lab. Mudah-mudahan bermanfaat.